Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jumpa lagi dengan Ustadzah dalam video pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian agar bisa menggunakan, membuat, dan mempraktekkan kalimat ajakan dan tanggapan. Kemudian kalian diharapkan untuk memahami, menceritakan, dan mempraktekkan kerjasama di lingkungan rumah, menyebutkan dan memperagakan gerakan tari, juga mengidentifikasi dan membuat pengubinan dari bangun datar. Ya, kita mulai dengan mengamati gambar yang ada di sini ya. Kalian bisa lihat ada gambar apa saja di situ. Bagaimana keadaan lingkungannya? Oke. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Nah, dari bacaan ini tadi, kalian bisa melihat adakah kalimat ajakan di situ? Ya, iya. Kalimat ajakan ciri-cirinya adalah menggunakan kata mari, ayo, ataupun yuk ya. Jadi, di situ ada kalimat ajakan yang berbunyi, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Ya. Contoh kalimat ajakan yang lain adalah, mari kita menanam pohon bersama. Atau ada juga kalimat ajakan untuk, ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, jika ada kalimat ajakan, berarti kan kita harusnya bisa menanggapi kalimat ajakan itu ya. Bagaimana sih menanggapi kalimat ajakan yang ditujukan kepada kita? Ustadzah kasih contoh melalui percakapan berikut ini ya. Di sini ada Benny dan Udin yang sedang bercakap-cakap. Benny di sini berbicara, udara sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Jadi Benny mengajak Udin untuk bermain di taman. Coba kita dengarkan jawaban Udin. Maaf, aku tidak bisa. Kakiku sedang sakit. Oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Kemudian Udin menjawab lagi, ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Kemudian Benny melanjutkan, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Seperti itu ya percakapannya. Nah, di sini kalian apakah bisa melihat di manakah kalimat ajakan dan manakah kalimat tanggapannya? Ustadzah jelaskan di sini ya. Ada kalimat, mari kita bermain bola di taman. Kira-kira ini merupakan kalimat apa? Ya, ini adalah kalimat ajakan ya. Sedangkan berikutnya, maaf aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Berarti itu adalah kalimat tanggapan. Ya, betul ya. Ada kalimat apa lagi? Mari kita bermain yang lain saja. Kalimat apakah itu? Ya, itu adalah kalimat ajakan. Kemudian berikutnya, ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Berarti itu adalah kalimat tanggapan. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Pasti sudah tahu ya ini kalimat apa?
Ya, ini adalah kalimat ajakan. Dan bagaimana kalimat tanggapannya? Ya, dia menanggapinya dengan ayo. Aku sangat suka. Ya. Eh, anak-anak, ungkapan tanggapan itu merupakan pendapat pribadi dalam mengomentari sesuatu, dalam menjawab sesuatu, dalam menanggapi sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju, dan juga tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Jadi, kita itu boleh untuk tidak mendukung suatu ajakan, namun tetap harus disampaikan secara santun, ya. Jadi, tidak semua ajakan harus kita setujui, harus kita dukung. Boleh kita untuk tidak setuju, boleh kita untuk tidak mendukung, tapi disampaikannya harus dengan cara santun. Nah, lalu bagaimana ya kalau kita itu menerima ajakan untuk membersihkan lingkungan? Ya, seharusnya sih tanggapan yang kita ucapkan adalah tanggapan yang mendukung ya, tanggapan yang menyetujui ajakan itu ya. Di sini Ustazah punya beberapa gambar yang kalian nanti lihat. Apakah gambar-gambar itu adalah sikap menjaga lingkungan atau sikap yang tidak menjaga lingkungan? Ya, sikap bekerja sama menjaga lingkungan atau bukan ya? Kita lihat gambar yang pertama. Ustazah punya gambar ini. Kira-kira apa ya ini? Ya, ini adalah Benny dan Lani yang sedang mencabut rumput liar. Menurut kalian, ini adalah kerjasama dalam menjaga lingkungan atau bukan ya? Ya, itu adalah bentuk kerjasama dalam menjaga lingkungan. Gambar berikutnya ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Wah, apakah itu adalah sikap menjaga lingkungan? Pastinya bukan ya. Bukan menjaga lingkungan karena membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, di sembarang tempat, itu kan akan membuat kotor ya. Gambar yang ketiga, ada gambar Siti, Beni, dan Udin yang sedang memungut sampah di taman. Ya, apakah ini sikap kerjasama menjaga lingkungan? Ya, pastinya ya, karena mereka peduli sekali dengan lingkungannya. Sampah-sampah yang ada di taman mereka bersihkan, ya. Berikutnya ada gambar apa ini ya? Ini adalah gambar sampah yang dibuang di sungai. Ayo, siapa yang masih suka membuang sampah di sungai? Ya, kalau ada saudara ataupun keluarga atau teman yang masih membuang sampah di sungai, diingatkan ya, karena itu bukanlah sikap menjaga lingkungan. Gambar yang terakhir ada gambar seorang anak yang sedang mencoret-coret tembok. Apakah bagus? Tidak ya, itu bukan termasuk menjaga lingkungan. Anak-anak, setelah melihat gambar-gambar itu tadi, Ustazah mau tanya, dapatkah kalian menyebutkan kegiatan kerjasama di lingkungan kalian? Yang pastinya banyak sekali ya. Ya, karena kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga lingkungan. Ya, semua warga dari anak kecil sampai dengan orang tua. Karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita perlu bekerja sama dengan baik. Apa yang terjadi jika yang peduli dengan lingkungan hanya orang-orang dewasa? Anak-anak kecilnya tidak peduli, tetap membuang sampah sembarangan. Kan tidak akan tercipta lingkungan yang bersih ya. Karena itulah bekerja sama artinya bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan. Jika
Dalam menjaga kebersihan, tujuannya apa sih? Dalam menjaga kebersihan lingkungan, tujuannya kan agar tercipta lingkungan yang bersih, yang sehat. Berarti kalian semuanya harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Jika dikerjakan sendiri, itu akan terasa sangat berat. Makanya harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Ya, seperti yang tadi Ustazah bilang ya, bahwa kebersihan lingkungan itu adalah tanggung jawab semua warga lingkungan. Kalian kan juga warga lingkungan sekitar rumah ya, berarti juga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana caranya, Ustazah? Aku kan masih kecil. Ya, kalian bisa ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Seperti apa ya? Seperti pekerjaan yang ringan-ringan saja. Kalian dapat membantu pekerjaan yang ringan. Kalau yang berat-berat, mungkin kalian belum kuat ya. Jadi pekerjaan yang ringan. Yang seperti apa, Ustazah, pekerjaan ringan itu? Kita amati gambar berikut ini. Kalian lihat di situ ada Udin dan teman-temannya yang sedang bekerja sama. Sedang apa saja ya mereka? Dilihat situ Udin sedang menyapu, ada juga yang sedang mencabut rumput, ya, mengambil sampah dan sebagainya. Itu termasuk pekerjaan yang ringan ya. Lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Ya, dapatkah kamu melakukan kegiatan itu di rumah, di lingkungan rumah bersama teman-teman? Kira-kira bisa enggak? Ya, coba ya nanti dicoba lakukan di lingkungan sekitar rumahmu bersama dengan teman-temanmu ya. Melakukan apa? Melakukan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak hebat, ternyata gerakan membersihkan lingkungan juga bisa dijadikan gerakan tari loh. Ya, coba berikut Ustazah punya contoh gerakan sehari-hari yang bisa dijadikan gerak tari. Kalian perhatikan ya. Tarikan tiruan gerak sehari-hari sesuai hitungan. Ayo kita saksikan contoh menari menirukan gerak sehari-hari sesuai dengan hitungan. Gerakan menyapu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan memungut sampah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan membuang sampah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan memetik ranting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan menyiram tanaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah bukan? Selamat mencoba. Dah. Oke, anak-anak hebat. Setelah tadi kalian belajar menari dengan gerakan sehari-hari. Sekarang waktunya kita belajar matematika. Kali ini
Matematikanya kita akan belajar pola pengubinan dari bangun datar. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datarnya ya. Sekarang kita masuk ke pola pengubinan dari bangun datar. Ini adalah adik. Adik sedang menyapu lantai. Pada saat menyapu lantai, adik melihat ubinnya membentuk sebuah pola. Ubin lantai itu berbentuk bangun datar. Susunan ubin pada lantai merupakan contoh pola pengubinan. Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama, atau bisa juga tersusun dari beberapa jenis bangun datar yang berbeda. Anak-anak masih ingat bangun datar itu ada apa saja ya? Contoh bangun datar yang bisa kalian gunakan untuk membuat pola pengubinan yaitu persegi, persegi panjang, atau segitiga. Nah, coba perhatikan, ini adalah contoh pengubinan persegi. Terdiri dari bangun-bangun persegi. Perhatikan lagi, ini merupakan contoh pengubinan persegi panjang. Terdiri atas bangun-bangun persegi panjang. Kalau ini adalah contoh pengubinan segitiga. Terdiri atas bangun-bangun segitiga. Anak-anak, selain menggunakan satu jenis bangun datar, kalian juga bisa membuat pola pengubinan dengan menggunakan lebih dari satu jenis bangun datar. Nah, anak-anak, coba perhatikan pola pengubinan ini. Pola pengubinan ini tersusun dari dua jenis bangun datar. Coba, bisakah kalian menyebutkan bangun datar apa saja yang menyusun pola ini? Benar sekali, pola pengubinan ini tersusun dari dua bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Coba sekarang perhatikan pola pengubinan yang ini. Bisakah kalian menyebutkan bangun datar yang menyusun pola pengubinan ini? Pola pengubinan ini tersusun atas tiga bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana sih caranya membuat pola pengubinan? Yang harus anak-anak ingat, untuk membuat pola pengubinan, maka bangun datar harus disusun dengan rapi. Jika tidak rapi atau berantakan, itu namanya tidak berpola ya anak-anak. Nah, coba perhatikan. Kita akan membuat pola pengubinan dari satu bangun datar, yaitu persegi panjang. Nah, kita harus susun atau kita harus tata dengan serapi mungkin ya. Seperti ini. Sekarang coba kita buat pola pengubinan dengan dua bangun datar. Misalkan kita buat dengan bangun datar segitiga dan persegi. Di sini Bu Yaya akan menggunakan segitiga siku-siku. Bu Yaya akan mempola dua segitiga ada di depan dan satu persegi setelahnya. Jika sudah berpola seperti ini, kita harus melanjutkan dengan pola yang sama hingga akhir ya anak-anak. Jadi seperti ini ya anak-anak membuatnya. Mudah bukan?
anak-anak, berarti setelah selesai menonton video tadi, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama adalah kita tadi sudah belajar tentang ungkapan ajakan dan tanggapan, bekerja sama di lingkungan rumah, menari gerakan sehari-hari, dan juga belajar tentang pengubinan dari bangun datar. Tugas Ustadzah kali ini adalah, selain mengerjakan LK yang kemarin kalian ambil ya, kalian juga harus menirukan tari gerakan sehari-hari seperti yang ada dalam video tadi dan kirimkan videonya seperti biasa ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah pembelajaran tema kita hari ini. Ustadzah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.